Ayo dibuka, Duk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngelingkar aja dulu. Oke. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa beraktivitas pada hari ini gitu ya teman-teman. Dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa kumpul dalam keadaan sehat walafiat, terus teman-teman juga masih diberikan nikmat lah ya, nikmat iman, Amin. nikmat Islam ya, sehat, tidak kurang satu apapun. Kadang hal-hal kayak gini kita nggak bisa ukur. Harganya sehat, ada yang tahu harganya sehat berapa? Enggak ada yang tahu. Tahunya ketika masuk rumah sakit, itu baru tahu harganya sehat. Terus harganya iman gitu, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Tahunya ntar kalau udah meninggal, tahu adanya surga atau neraka gitu. Jadi memang teman-teman di dunia ini gitu ya, faktor atau sesuatu yang gaib itu jauh lebih banyak dibanding sesuatu yang tampak. Kalau kita lihat gitu ya, teman-teman suka nonton sepak bola atau apa gitu, wah bola gitu ya, atau olahraga apa yang sering suka nonton? Bola lah ya paling sering ya. Teman-teman kalau lihat CR gitu ya, ada yang tahu CR nggak? Cristiano Ronaldo. Kalau lihat CR kan dia sukses banget gitu ya sekarang. Maksudnya salah satu atlet terbaik sepanjang masa gitu. Itu yang kita lihat sekarang gitu. Tapi kalau kita dengar ceritanya dulu gitu ya, kenapa dia bisa jadi kayak sekarang, kan perjalanannya panjang. Sampai dia tuh nggak masuk sekolah bola tuh karena nggak bisa beli sepatu awalnya. Jadi dia dari keluarga miskin gitu ya, broken home. Bapaknya tuh suka KDRT sama ibunya. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ibunya tuh sering dipukulin. Sampai bapaknya tuh meninggal, aku nggak tahu ya meninggal atau apa ya. Cuma bapaknya tuh pemabok lah, maksudnya suka minum minuman, terus meninggal kalau nggak salah meninggal terus karena minum minuman keras gitu. Terus ibunya jadi single parent, jadi miskin lah, dia jadi miskin. Tinggalnya di Madeira Portugal, miskin. Sampai dia tuh pengen banget maksudnya jadi atlet bola, cuman nggak sanggup beli sepatu bola. Ibunya tukang sapu, akhirnya ngumpulin beli sepatu bola. Ditolak di mana-mana karena nggak punya duit buat sekolah bola. Tapi karena dia berusaha keras, akhirnya diterima di Sporting Lisbon. Sporting Lisbon sebelum kayak Manchester United, Sporting Lisbon. Itu ya, terus berlatih gitu ya, sungguh-sungguh gitu ya. Dikala orang-orang latihan selesai, dia masih terus latihan.
Tuh, sampai akhirnya direkrut sama Manchester United itu pertama kali. Ferguson. Situlah dia menemukan pelatih yang bisa yang bisa memoles bakatnya. Terus ketemu tempat yang bisa jadi wadahnya dia untuk berkembang. Karena kalau selamanya di Sporting Lisbon juga dia nggak bakal berkembang karena klubnya kecil. Terjalan. Terus sekarang jadi salah satu atlet yang paling mahal harganya. Itu prosesnya panjang teman-teman. Prosesnya panjang. Dari mulai dia luka gitu, maksudnya luka batin. Lihat setiap hari ibunya disiksa gitu sama bapaknya gitu ya, dipukulin, bapaknya pemabuk gitu ya. Terus kemudian nggak punya duit, diledek-ledekin, anak miskin gitu ya. Anak miskin, terus masuk sekolah bola nggak bisa karena nggak punya duit gitu ya. Misalnya harus berusaha yakinin, misalnya bisa. Sampai jadi sekarang gitu, sampai jadi. Ya kita sekarang lihatnya dia orang salah satu atlet paling mahal gitu ya, terus paling kaya, terus brandnya banyak kan. Tapi perjalanannya itu panjang, perjalanannya panjang berat. Nah, gitu juga dengan kita teman-teman. Mungkin teman-teman nggak tahu ya, maksudnya di orang sekitar kita ya, orang-orang sekitar kita mungkin siapa gitu, orang-orang yang sukses di sekitar kita. Kenapa dia bisa sukses gitu ya? Punya rumah banyak mungkin, punya mobil banyak, parameter sukses dunia lah. Karena kalau sukses akhirat kan susah ya, maksudnya kita ngukurnya susah. Karena yang tahu itu antara dia dan Allah gitu. Sukses akhirat tuh yang taunya antara si orang tersebut sama Allah gitu. Maksudnya kita nggak bisa ngukur nih orang ini bakal sukses akhirat atau enggak. Tapi yang paling gampang tuh ngukur sukses dunia. Parameter sukses dunia kan sebenarnya ada 4 teman-teman. Yang pertama apa? Harta. Dia punya harta. Sukses dunia nih parameternya. Kedua, ada yang tahu? Tahta. Dia punya kedudukan, posisi DPR, yang mungkin dihormati. Terus yang ketiga, apa? Harta, tahta, yang ketiga apa? Belum. Kata, teman-teman. Kata, artinya omongannya didengar. Omongannya didengar sama orang lain. Mungkin ada orang-orang yang nggak punya jabatan gitu ya. Terus hartanya sedikit gitu. Tapi kalau dia ngomong, orang-orang pada ikut gitu. Didengerin. Punya wibawa di masyarakat. Ada orang kayak gitu, ada. Orangnya miskin mungkin ya. Terus jabatan nggak punya jabatan, cuman kalau dia ngomong orang-orang tuh ikut ya, patuh. Itu kata. Yang terakhir cinta. Nah kalau cinta ini mungkin dia dicintai sama banyak orang. Ini parameter sukses dunia nih teman-teman, 4 ini nih. Harta, tahta, kata, dan cinta. Parameter ada 4. Bisa nggak punya semuanya? Bisa. Tapi usahanya harus lebih keras. Bisa nggak punya salah satu atau salah duanya? Bisa juga. Teman-teman mau jadi yang mana nih? Nah, ngukur 4 ini aja. Kalau kita pengen tahu ya, kalau kita pengen tahu orang itu sukses atau enggak ya, ukurnya dari 4 ini aja gitu. Ukurnya dari 4 ini aja, 4 hal ini. Orang ini punya harta nggak? Oh punya harta, banyak hartanya. Mungkin dia salah satu orang yang dikatakan sukses. Dia punya tahta nggak? DPR gitu ya. Ya mungkin itu salah satu parameter sukses. Untuk dapat ini aja itu orang mati-matian teman-teman. DPR ya, mohon maaf ya, kayak misalkan dia kampanye gitu kan, keliling-keliling daerah, ayo pilih saya. Struggle-nya gimana? Bahkan ada yang sampai syarat-syaratnya gitu ya, syarat-syaratnya untuk menjadi anggota DPR tuh bayar masuk partai berapa miliar kampanye. Itu nyari dunia itu segitunya teman-teman. Nyari dunia itu luar biasa. Sampai kelihatan lah posisinya. Itu proses di belakangnya panjang. Terus apa sih hubungannya teman-teman sama kita gitu ya? Sama ngaji ini apa hubungannya? Ada yang tahu nggak apa hubungannya? Terus apa hubungannya teman-teman ngaji sama tadi kesuksesan itu apa hubungannya? Ada yang tahu? Yang tahu boleh pulang duluan. Iya, terus apa hubungannya sama cerita tadi? Ya, terus apa hubungannya sama cerita yang tadi?
Hmm. Oke, bisa. Apa ya? Senyum. Apa le? Ada tahu? Oke. Jadi teman-teman, apa sih hubungannya kita ngaji sama cerita tadi gitu teman-teman? Nah, hubungannya teman-teman, eh, kita yang kita harapkan hidup di dunia ini apa sih teman-teman? Bill, yang diharapkan dari hidup di dunia ini apa Bill? Enak, hidup enak itu kayak gimana Bill? Terus? Oke. Maksudnya hartanya melimpah, terus jabatannya tinggi, ya. Terus ngapain aja bisa gitu ya. Ya. Andi, apa harapan? Cukup itu kayak gimana ya? Parameter cukupnya? Itu apa tuh? Hidup bahagia itu kayak gimana ya? Itu hidup bahagia semuanya gampang dicapai itu kondisinya kita belum punya ya. Tapi kalau udah punya biasanya kesepian juga. Karena kita belum ngerasa punya aja. Biasanya parameter bahagia orang-orang yang belum punya itu misalkan gini. Aisan belum punya mobil gitu. Wah kayaknya enak gue kalau punya mobil gitu. Tapi udah punya mobil mah rasanya flat aja gitu. Biasa aja. Iya, maksudnya iya itu nggak apa-apa. Ya. Jadi memang kalau misalkan kita ngomongin bahagia di dunia itu bener-bener rasanya tuh kayak apa ya, lu seenak-enaknya makan steak gitu ya, steak barbecue atau apalah gitu ya, seenak-enaknya yang enak itu yang pertama kali gitu ya, kan makan ini pertama kali enak, terus besok makan steak lagi, lama-lama rasanya enaknya biasa aja gitu, maksudnya nggak wow banget, ya udahlah gitu aja. Itu rasanya dunia tuh kayak gitu, bahagia dunia tuh kayak gitu. Jadi rasanya ya lama-lama ya kalau keseringan juga ya hambar gitu. Mungkin banyak orang-orang sukses juga, wah gue udah punya mobil mewah, Alphard lah. Ya karena udah keseringan gitu ya dia biasa aja, nggak ada rasa spesial wow gitu. Mungkin pertama kalinya mes. Kalau Alif apa Alif? Kayak itu kayak segimana sih kalau kayak itu? Kayak itu yang banyak uangnya. Kalau Pandu? Syukur gimana, Dok? Area apa ya? Hidup tenang itu kayak gimana ya? Kayaknya kalau orang hidup tuh misalnya nggak ada yang benar-benar tenang sih. Sekolah aja kita nggak tenang karena ujian gitu ya. Kalau mau tenang nggak hidup ya? Gak usah hidup ya. meninggal. Ya kan? Meninggal juga belum tentu tenang sih. Nanti ada alam barzah atau apa. Nggak ada sih benar-benar kondisi yang benar-benar tenang. Tapi nggak apa-apa. Hidup tenang versi Arya tuh gimana ya? Lah hidup tenang gimana? Kan katanya pengen. Mati bener. Kayak siapa? Mau kalau orang kaya menurut itu yang segimana sih orang kaya tuh? Kayak gimana sih?
punya berapa mobil, punya apa sih? Apa kaya itu kayak gimana sih? Berapa banyaknya tuh berapa? Itu apa? Satu ember. Satu ember gede isinya cepean semua, 100 perak. Ya Jit apa Jit? Ya Jit tar lu deh. Itu baru datang. Le apa le? Mam apa mam? Adanya. Apa adanya itu kayak gimana? Kayak apa ya? Adanya. Apa mam? Ribet amat ya ngaji, gue ditanya-tanya mulu. Biasanya mah gue ngaji cuma ngaji duduk aja, gitu. Ini mah tanya mulu, tanyanya susah lagi. Mam. Biasanya kan cuma datang duduk, baca, pulang kan gitu. Apa mam? Nah, ada mam, nggak apa-apa mam, kalau pusing mam. Jadi teman-teman, terus apa sih kaitannya kita ngaji sama bahasan yang tadi gitu? Jadi ada yang pernah dengar gak hadis yang salah satu hadis yang dikatakan maksudnya Muslim yang kuat itu lebih disukai dibandingkan ada yang tahu nggak hadisnya? Muslim yang kuat itu lebih disukai dibandingkan Muslim yang lemah. Jadi salah satu hadis dikatakan oleh hadis dari Abu Hurairah tuh kata-katanya gini teman-teman. Muslim yang kuat itu lebih disukai dibandingkan Muslim yang lemah teman-teman. Terus Muslim yang kuat itu yang kayak gimana teman-teman? Apakah kuat itu konotasinya fisik? Iya nggak? Apa dong? Apalagi ya? Apalagi? Apalagi? Nah, jadi kalau misalkan Rasul bilang Muslim yang kuat itu banyak aspeknya teman-teman. Fisiknya kuat. Fisiknya kuat itu gimana ya? Kuat misalkan lari berapa kilo, bisa berenang berapa ratus meter, sit up itu kuat gitu. Tapi bukan cuma fisik doang, apalagi ekonominya kuat. Ekonominya kuat itu berarti apa? Tajir kan? Ada nggak ibadah orang Islam yang nggak pakai duit? Ada nggak ibadah orang Islam yang nggak pakai duit? Apa? Ya itu paling paling kecil gitu. Tapi kalau di rukun Islam ada nggak ibadah rukun Islam yang nggak pakai duit? Nggak pakai duit. Syahadat. Ya. Sholat pakai duit nggak? Habis sholat apa? Habis sholat apa rukun Islam? Habis sholat apa rukun Islam? Puasa dulu apa zakat dulu? Puasa dulu apa zakat dulu nih? Puasa dulu apa zakat dulu? Puasa dulu apa zakat dulu nih? Oh my god, ini ngajinya ini sering bolos kayaknya. Coba sebentar ulang. Rukun Islam itu ada berapa? 5 apa 6? Rukun Islam 5 apa 6? Apa aja yang pertama?
Ketiga apa? Zakat apa puasa dulu? Zakat apa puasa dulu, Jit? Zakat apa puasa dulu? Kenapa zakat? Hah? Ya karena apa? Yang keempat apa? Kelima? Yang ketiga itu zakat dulu, teman-teman. Karena kalau teman-teman baca di ayat Al-Quran, itu perintah sholat selalu diikuti dengan perintah zakat. Nggak ada perintah sholat diikuti perintah puasa, nggak ada. Sholat dulu baru zakat. Sholat, zakat, sholat, zakat. Cari di Al-Quran. Isinya kalau ada perintah sholat pasti diikuti dengan perintah zakat. Jadi rukun Islam ketiga itu zakat, bukan puasa. Keempat baru puasa. Yang kelima pergi haji. Zakat pakai duit gak? Pakai. Puasa pakai duit gak? Ngapain puasa pakai duit? Oh iya, nah. Pergi haji? Jelas. Sekarang teman-teman biaya haji itu haji yang normal ya, haji yang reguler itu kemarin Kaisan cek itu 40 juta. 40 juta untuk dapat antriannya itu bayar 25 juta dulu. Maksudnya untuk dapat nomor antriannya bayar di awal 25 juta. DP-nya 25 juta baru dapat nomor antrian. Nah, itu biasanya nunggu 10 atau maksudnya sampai 20 tahunan lah. Nah, nanti kalau udah mau dipanggil baru lunasin. Itu lama, waktu 40 juta. Itu yang haji reguler. Nunggunya lama puluhan tahun. Nah, sekarang teman-teman umurnya 15 tahun gitu ya. Kalau misalkan yang mau reguler umur 15 tahun punya duit 25 juta dulu, nanti bisa naik hajinya mungkin umur 40 tahun ya. 40 tahun. Itu haji reguler. Terus ada di atasnya lagi tuh ada haji ONH plus, teman-teman. ONH plus sama juga, dia nunggunya cuman lebih sebentar lah, 5 tahun lah, 3 sampai 5 tahun. Nah, itu harganya sekitar 150 juta. 150 juta. Nah, ada lagi di atasnya tuh namanya haji furoda. Haji furoda tuh lu bayar tahun ini, lu pergi tahun ini juga. Harganya 400 juta, teman-teman. 10 kali lipat dibanding harga haji reguler. Harganya 400 juta. Orang Islam harus kaya nggak? Harus. Lu kalau pengen ngelakuin rukun Islam secara sempurna harus punya duit kan? Pergi haji aja 400 juta. Ya paling kelihatan lah pergi haji lah 400 juta. Sisanya bukan sisanya juga perlu duit kan artinya. Nah, punya harta. Dan muslim yang kuat itu punya harta gitu. Punya tahta. Orang muslim harus punya tahta nggak? Kedudukan. Harus. Kenapa? Karena misalkan teman-teman orang-orang Islam gitu nggak punya kedudukan, aturan-aturannya ya nggak bisa ditegakkan gitu, teman-teman. Kayak misalkan nanti ada judi di mana-mana, terus kayak misalkan minum-minuman keras. Ya mungkin kita semua sepakat lah ya. Kalau misalkan narkoba dan lain-lain itu semua agama juga ngelarang gitu. Tapi kalau masalah minuman keras, aku nggak tahu sih misalnya di agama lain tuh apakah dilarang atau enggak gitu. Karena memang ada beberapa agama yang biasa aja, boleh aja gitu. Tapi di Islam kan nggak boleh minum-minuman keras. Terus ya artinya orang-orang Islam juga perlu punya kedudukan sehingga bisa menjalankan nilai-nilai atau value-value keislamannya lebih sempurna. Harta, tahta, kata dan cinta. Kata perlu nggak orang-orang Islam omongannya didengar? Perlu. Biasanya orang-orang yang omongan didengar itu orang apa? Orang berilmu, berharta, ya kan, sama berjabatan kan. Ya. Arya ngomong nih di depan di depan warga RT 16 didengar nggak kira-kira Arya? Didengar, tapi misalkan Arya minta tolong sesuatu dilakuin nggak sama orang? Belum tentu. Karena Arya ya mungkin orang-orang anggap belum punya ilmu gitu kan. Anak kecil atau apa nih? Tapi mungkin beda kalau yang ngomongnya ternyata Pak RT gitu ya. Pak RW gitu ya, didengar gitu. Terus cinta, teman-teman. Perlu nggak orang-orang Islam dicintai? Perlu, teman-teman. Kalau orang-orang Islam nggak dicintai,
Dia nggak bisa melakukan sesuatu. Jadi muslim yang kuat itu lebih dicintai dibanding muslim yang lemah. Teman-teman ini dari mulai Nabil ya, Tio, Randy, terus Restu, Alif gitu ya, Pandu, Arya, Yajid, Ale sama Umam gitu. Harus jadi orang yang kuat. Cara kuatnya gimana? Ya terserah. Cari diri masing-masing itu punya kelebihannya di mana gitu. Yajid mungkin kelebihannya di A gitu ya. Ya udah fokus di situ. Arya di B, ya fokus di situ. Pandu misalkan di korek-korek motor korek-korek motor. Ya fokus di situ jadi orang paling hebat di ngorek-ngorek motor. Fokus di situ. Nah, coba teman-teman terus ketika kita mau jadi orang hebat gitu ya, mau orang sukses, terus apa hubungannya sih sama agama ini, apa hubungannya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kan banyak tuh ya, banyak orang-orang yang kaya gitu ya, punya jabatan, sukses dan lain-lain banyak. Tapi pada akhirnya juga dia kaya untuk dirinya sendiri gitu ya, kaya untuk keluarganya sendiri gitu, tapi nggak membawa manfaat buat orang lain kan, banyak kayak gitu. Nah, teman-teman coba kita sama-sama buka Quran surat 9 gitu ya, ayat 105 teman-teman. Quran surat 9 itu surat apa? Taubah, betul. Apa yang spesial dari surat At-Taubah? Apa yang spesial dari surat At-Taubah? Ada yang tahu? Gak baca? Apa yang spesial dari At-Taubah? (105) At-Taubah ini satu-satunya surat di Al-Quran yang nggak diawali dengan Bismillah teman-teman. Karena isinya At-Taubah itu banyaknya cerita tentang kemarahan Allah di situ. Dah? Coba baca, ada mau baca Arabnya sama artinya? 105. Surat 9. Surat 9 ayat 105. Udah ada yang ketemu? Coba baca, ada yang mau baca? Baca Arabnya sama baca artinya. Ya coba. Warasul wasaturo. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, intinya apa ayat ini teman-teman? Oke, satu bekerja, kedua ada yang tahu apa lagi? Oke, betul, apa lagi? Apa?
Apa lagi? Apa lagi? Di situ ada kata-kata penting yang kurang, yang kelewat itu teman-teman. Apa ya? Mukmin. Hampir. Apa? Lalu diberikannya kepada Allah yang sejahat, Hampir. Yang tahu yang goib dan nyata. Hampir. dan katakanlah Ujung-ujungnya satu-satu kata di tes. Ini bener gagal, ini bener. Nah, teman-teman, di ayat ini tuh kata kuncinya tuh kalau lo kerja gitu ya. Kalau lo kerja, jurinya tuh cuma 3, teman-teman. Jurinya cuma 3. Allah, Rasul, sama orang-orang mukmin. Di situ ayatnya nggak ada malaikat itu. Jurinya cuma 3 nih. Arya kalau ngelakuin sesuatu yang jadi parameternya tuh 3 tuh. Allah, Rasul, sama orang-orang mukmin. Kalau misalkan Arya misalkan kira-kira ya, wah kira-kira gue ngelakuin A gitu ya, Allah ridho nggak ya? Rasul ridho nggak ya? Sama orang-orang mukmin ridho nggak? Kalau jawabannya iya ridho, lanjutin. Kalau jawabannya enggak, stop. Terus apa kaitannya gitu? Apa kaitannya sama obrolan kita sebelumnya gitu? Sukses, orang-orang sukses apa? Apa kaitannya sama orang yang punya banyak harta gitu ya, punya banyak jabatan, punya. Terus apa kaitannya sama ayat ini teman-teman? Apa kaitannya? Apa ya? Bisik-bisik tetangga mulu. Apa kaitannya tadi obrolan kita sebelumnya gitu ya? Orang-orang sukses yang punya banyak harta, punya ya, apa lagi? Tahta, kata, dan cinta. Apa hubungannya sama ayat ini? Ini yang bisa jawab pulang duluan. Apa? Apa? Cuk. Apa hubungannya? Apa tuh? Apa Lip? Ya, apa hubungannya ayat ini sama yang obrolan kita sebelumnya? Yang kita bahas, orang-orang sukses itu orang yang punya banyak harta, punya banyak jabatan dan lain-lain. Apa hubungannya sama ayat ini? Ada yang tahu hubungannya apa? Bil, apa Bil? Hah? Apa Jit hubungannya Jit? Hubungannya teman-teman, lu boleh punya banyak harta gitu. Lu harus wajib punya banyak harta gitu. Banyak jabatan, banyak disukai banyak orang lah. Tapi cara lu dapetin 4 itu harus pakai cara yang di ayat 105 ini. Caranya ya. Caranya dengan bekerja yang Allah ridhoin, cara dengan bekerja yang Rasul ridhoin, cara dengan bekerja orang-orang mukmin ridhoin gitu. Lu banyak harta nih, cuman hartanya hasil nyolong atau hasil apa? Allah ridho nggak? Enggak. Pada akhirnya ya itu bukan tujuannya, itu bukan tujuan seorang muslim.
lu punya banyak jabatan gitu ya, jabatan penting lah, tapi caranya Allah nggak ridho gitu, caranya Rasul nggak ridho, caranya orang-orang mukmin nggak ridho gitu. Itu bukan tujuan seorang muslim. Intinya kalau kita mau sukses gitu ya, kita mau sukses, padahal kalau kita ngomongin sukses kan sebenarnya caranya banyak ya. Maksudnya mau ngomongin mau punya banyak harta gitu ya, caranya banyak gitu ya. Cara pakai cara halal haram itu, kalau orang nggak punya agama bebas aja kan. Pakai cara halal, cara haram lah, pakai jadi rentenir, jadi apapun lah, korupsi dan lain-lain gitu. Bebas aja kalau misalkan dia nggak punya pegangan. Tapi kalau di Islam nggak bisa. Gitu. Lo kalau pengen banyak harta, ya nggak apa-apa banyak harta, cuman caranya tadi Allah ridho, Rasul ridho, sama orang-orang beriman ridho. Caranya 3 itu. Kalau misalkan cara lu nggak sesuai itu, mohon maaf, harta lu nggak bisa bermanfaat. Buat diri lu dan buat keluarga lu nggak bisa bermanfaat. Itu mungkin teman-teman yang intisari dari Quran surat 9 ayat 105. Nah, terus sebenarnya kemudian ketika itu terjadi gitu ya, terus apa hubungannya sama kita yang sekarang sering ngaji ini teman-teman? Apa sih goalsnya kita ngaji itu teman-teman? Apa sih tujuannya teman-teman ngaji? Apakah karena disuruh orang tua gitu ya? Apa karena ya udahlah? Ketika ilmu udah didapat, aplikasiin. Oke. Ketika ilmu diaplikasiin, ketika ilmu sebarin. Ketika udah disebarin, ya. Jadi sebenarnya goalsnya teman-teman belajar kan ya paling gampang lah meningkatkan kualitas diri kan, paling gampang. Meningkatkan kualitas diri lah, maksudnya teman-teman kualitas dirinya jadi meningkat gitu. Setelah kualitas dirinya jadi meningkat, kemampuannya jadi meningkat. Setelah kemampuannya jadi meningkat, bisa tahu sesuatu yang sebelumnya nggak tahu. Ketika tahu sesuatu yang belum tahu, akhirnya bisa ada kesempatan baru kan. Setelah ada kesempatan baru, teman-teman bisa ngerjain sesuatu yang sebelumnya nggak bisa dikerjain. Entah itu bisa terus kemudian kan di situ mungkin ada potensi kebaikan lah, potensi mendapatkan keuntungan lah dan lain-lain. Nah, tapi ingat teman-teman ngaji itu goalsnya satu teman-teman. Teman-teman belajar, teman-teman mendapatkan ilmu gitu ya. Dan yang paling ultimate goalnya, yang paling tujuan akhirnya gitu teman-teman. Teman-teman dapat ridha Allah gitu. Teman-teman dapat ridha Allah. Karena nggak mungkin gitu. Kalau kata Rasul, kita itu nggak mungkin masuk surga teman-teman. Hanya karena dengan amal-amal kita. Ya. Kalau kata Rasul, kita tuh nggak mungkin masuk surga teman-teman. Kalau dengan amal kita ya. Ada yang pede nggak masuk surga karena amalannya? Siapa? Ya di sini pede nggak? Yang di sini pede nggak? Mam, pede nggak masuk surga karena amalan emang? Hah? Pede atau nggak pede apa? Percaya diri. Ya, percaya diri nggak bisa masuk surga dengan amalannya. Umam sekarang. Hah? Bisa. Yakin bisa masuk surga pakai amalan umam? Amalan umam apa Mam sekarang Mam? Yang paling bikin umam percaya diri bisa masuk surga? Amalan yang mana yang bisa yakin nih? Iya serius. Amalan mana yang bisa? Wah, gue udah ngelakuin ini, kayaknya gue yakin nih gara-gara gue ngelakuin ini gue masuk surga. Amalan apa yang bikin umam pede bisa masuk surga? Hah? Berapa banyak sedekahnya sekarang? Berapa banyak sedekahnya, terus berapa lama sedekahnya? Jangan ketawa, ntar lu gue tanya bingung jawab ya. Hah? Iya, maksudnya berapa banyak amalnya sekarang yang dilakuin?
Hah? Ada 100 juta. Ada 1 miliar. PD masuk surga, amalnya banyak. Ya Jid, PD masuk surga pakai amalan gitu. Hah? Terus apa dong akhirnya? Arya, PD masuk surga pakai amalan ya? Hah? Kenapa nggak PD? Pandu? Apa sama? Alif? Hah? Restu? Yuk. Sampai Nabi itu pernah bilang teman-teman. Bahkan saya pun nggak pede gitu, masuk surga dengan amalan saya. Rasul itu bilang gitu. Gua memang mantep. Ibrahim Nabi cuy. Iya maksudnya Umam keturunan Nabi gitu maksudnya. Gak apa, namanya belajar kan. Sampai Rasul tuh bilang gitu, maksudnya sampai saya aja gitu, saya itu nggak pede masuk surga tuh karena amalan saya kata Rasul. Terus ada yang nanya kan, lantas apa yang bikin kita masuk surga ya Rasul? Jawabannya satu teman-teman, ridho Allah. Jawabannya ridho Allah. Jadi teman-teman ngaji itu tujuannya satu teman-teman. Teman-teman nyari ridho Allah gitu. Sampai Allah ridho, wah ya Allah kasih saya ridho biar masuk surga. Ya Allah emang sih amal saya dikit kata Arya itu. Tapi saya pengen masuk surga, ya Allah ridhoin saya. Ya udah kalau kata Allah, ya udah nggak apa-apa ya masuk surga aja. Ya mau gimana lagi kan? Dipaksa Allah gitu kan? Ya. Nah kita break dulu sebentar ya, nanti habis itu habis azan kita ini lagi. Jadi gimana? Ya. Paling apa futsal? Ya jangan lupa sholat tuh. Sholat dulu. Ya. Ya teman-teman, tujuan ngaji cuma satu teman-teman. Dapat ridhonya Allah. Udah teman-teman gak usah pusing-pusing dah. Oke, ya Allah saya pengen ngaji tujuannya satu, dapat ridho Allah. Caranya gimana? Cari caranya gimana.
belajar sungguh-sungguh, infak yang banyak. Tapi kesempatan itu bakal datang ketika teman-teman bisa sukses. Jadi kesempatan ridhonya Allah itu bakal lebih besar ketika teman-teman punya sumber daya lebih banyak kan. Punya uang lebih banyak, punya jabatan lebih tinggi. Kesempatannya jauh lebih banyak gitu. Karena tadi kita ngomong rukun Islam aja semua pakai duit kan. Ya mungkin bisa gitu ya Allah ridho dengan seadanya, tapi ya gimana ya? Pergi haji aja pakai duit 400 juta gitu. Udah, kayak itu aja ya pertemuan kali ini. Teman-teman singkat aja lah, teman-teman kayaknya udah pada lelah banget hidupnya, pada berat hidupnya. Besok-besok kalau ngantuk mah tidur dulu aja nggak apa-apa. Saya kalau ini boleh aja di rumah aja lah, bisa masalah. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau misalkan aku mohon maaf kalau misalkan ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Ini pada di mana ya, Mas? Papan tulisnya gitu. Papan tulisnya pada di mana? Pengen nulis-nulis cuman nggak ada papan tulis. Ya udah, kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mam, ini Mam.